kita membaca doa. Membaca doa, mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai penilaian karakter kalian, kita akan menyanyikan lagu. Dah, tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Kenapa anak semangat? Tahu nggak? Ya, baiklah, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Di bagian daerah yang Sabangnya, kan? Dan Ibu mau tanya, di rumah kalian bahasa yang kalian gunakan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Walaupun kita punya suku yang berbeda-beda, tapi kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang suku Jawa, ada suku apa lagi di sini? Batak. Itulah materi kita hari ini. Nah, jadi ada suku Batak, Jawa. Itulah materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan pluralitas ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis tentang pluralitas masyarakat Indonesia, kemudian mengklasifikasikan keberagaman masyarakat Indonesia, dan menganalisis pengaruh keberagaman terhadap kehidupan. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini dulu. Ingat gambar apa? Ingat ada apa saja? Ya, udah bisa diamati? Ini lagi bisa ingat? Coba diingat apa saja gambar yang ada. Karena nanti ada beberapa pertanyaan tentang gambar tersebut. Udah bisa? Iya. Dari gambar yang tadi, gambar apa yang kalian lihat? Keberagaman adat, Bu. Rumah adat, ada apa lagi? Baju adat, agama, masjid, gereja, ada vihara. Dan itu semua menunjukkan tentang apa? Tentang beragaman. Berbagai hal yang dimiliki Indonesia. Ya, berbagai hal yang dimiliki Indonesia, berarti kekayaan
Indonesia. Nah, cerita keberagaman. Nah, keberagaman apa saja yang ada di Indonesia menurut kalian dari yang kalian lihat? Keberagaman budaya, agama, Wilayah, apa lagi? Jenis kelamin, pekerjaan, golongan, gender. Ya, jadi ada banyak sekali keberagaman. Ya, nanti dari budaya itu pun, dari suku itu pun ada beda-beda lagi. Misalnya suku Aceh saja, di Aceh saja banyak nanti suku-sukunya, ada keberagaman lagi. Ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan dulu pengertian dari pluralitas. Sebelum kita menganalisis tentang pluralitas, kita harus paham dulu apa itu pluralitas. Dan pluralitas itu adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat di sini merupakan masyarakat yang majemuk baik secara budaya, agama, bahasa, politik, dan sebagainya. Jadi pluralitas itu bisa juga dengan artikan sebagai pluralisme. Ya. Nah, berkaitan dengan masyarakat, maka pluralisme itu adalah sama dengan kemajemukan, nah, yaitu kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik suku, agama, ras, pekerjaan, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian nih tadi yang menjelaskan tentang keberagaman tadi, ya, jadi dari gambar tunjukkan keberagaman apa saja. Ini dia. Pertama apa? Tempat ibadah, ya, ada pura, ada vihara, masjid, gereja. Nah, kemudian tadi ada rumah adatnya juga, ada pakaian adat yang berbeda-beda. Dan yang pakai pakaian adat tadi juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu adalah keberagaman jenis kelamin. Kenapa tadi kan? Baju daerah untuk laki-laki beda sama baju daerah yang dipakai oleh perempuan. Semuanya punya pengaruh, ya, dalam kehidupan. Keberagaman ini punya beberapa pengaruh yang berupa peran dan fungsinya. Untuk yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi dengan adanya keberagaman, bangsa asing akan semangat untuk datang, terutama dalam bidang para wisata. Kemudian mengembangkan kebudayaan. Sudah berbeda, kita bisa pasti ingin kebudayaan kita itu dikenal oleh orang lain. Oh, mereka punya budaya yang beda, punya kita beda, ayo kita perkenalkan. Itu dia, mengembangkan kebudayaan, mendorong toleran. Jadi supaya tidak terjadi konflik, keberagaman itu harus mendorong kita semua untuk saling toleransi dan menghargai. Kemudian melengkapi hasil budaya. Jadi itulah, dengan banyaknya budaya akan lengkaplah Indonesia itu dengan sebagai negara yang kaya. Dia mendorong inovasi kebudayaan. Jadi supaya lebih terkenal, pasti kita semua akan berusaha mencari inovasi-inovasi supaya budayanya, istilahnya kan enggak kuno. Kalau kita bilang itu adat, kan itu kan kuno. Tapi supaya tidak ketinggalan, adat kita tetap ada inovasinya, walaupun tidak boleh melupakan yang asli. Ya, tetap. Jadi kita menggali, ya, nanti kita akan menggali ini discovery learning. Kita akan menggali beberapa kebudayaan nanti dalam diskusi kalian. Ya, itu aja. Nah, ini dia salah satunya tadi kan. Lihat ada ini untuk kita saja daerah Gayo, baju daerahnya sudah beragam. Ya, baiklah, sudah paham semuanya.
Ya, Ibu punya 4 amplop. Ya, kita ada 4 kelompok. Dari situ kelompoknya kan seperti biasa, kelompok yang sudah ada. Jadi Ibu punya amplop yang berisi lagu daerah dan tugas LKPD kalian. Jadi nanti di dalamnya ini ada lagu daerah yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Kalian bisa mengkreasikan. Jadi setelah kalian menyelesaikan tugas dari LKPD, kalian akan menampilkan tampilan tentang lagu yang ada di kartu ini, yang ada di tugas yang Ibu bagikan. Ya, silakan yang mewakili kelompoknya. Silakan dibuka dulu. Sudah lihat ada lagu daerah, kemudian ada LKPD-nya, ada beberapa soal. Silakan kalian amati dengan teman-teman kalian. Boleh kalau belum hafal sekali silakan dihafal dulu. Ya. Nanti kalian diskusikan, ada soalnya, analisisnya sesuai dengan lagu yang ada. Nanti kalian akan presentasikan masing-masing kelompok. Silakan diskusikan dulu. Boleh kalian sambil menghafal, diskusikan jawabannya. Boleh latihan pelan-pelan dengan temannya. Oh ya, silakan gunakan HP kalian, boleh ya, untuk mencari bahan yang ada tentang kebudayaan itu, boleh silakan ya. Dari tentang saya tentang Aceh, yang dapat tentang Aceh, tentang lagu daerahnya, cari kebudayaannya, boleh silakan. Analisis kebudayaannya. Ya, dibacakan. Akan diskusikan jawabannya. Cari terus di ini ya. Silakan diskusikan terus. Sudah selesai? Baiklah, kita akan coba presentasikan dulu. Dan dari masing-masing kelompok dengan lagu yang berbeda menganalisis kebudayaan yang berbeda sesuai dengan asal lagu yang kalian dapat. Ya, jadinya nanti setelah kalian presentasikan, kalian boleh tampilkan kreasi lagu daerah yang kalian dapat masing-masing kelompok. Dan silakan kita mulai dulu dari ujung, yaitu di Pulau Sumatera. Siapa yang dapat Pulau Sumatera? Ya, silakan bacakan dulu jawabannya untuk Pulau Sumatera. Berdiri boleh wakilnya. Mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lain suaranya. hasil kerja dari kelompok kami.
Kelompok kami mendapatkan amplop berisi lagu yang berjudul Bunga Menjumpah. Lagu ini adalah lagu yang berasal dari daerah Aceh. Jadi, kelompok kami akan menganalisis keberagaman yang ada di Aceh. Suku-suku yang ada di daerah Aceh terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Gayo, suku Aceh, suku Alas, suku Lalaban, suku Tanya, Anak Jame, suku Simelu, suku Depayan, dan suku Sigulai. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Aceh adalah mayoritas agama Islam. Kondisi wilayah atau lokasi Aceh. Aceh terletak di ujung utara dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Pekerjaan sebagai besar masyarakatnya adalah mata pencaharian utama masyarakat Aceh adalah petani dengan tanaman pokok seperti padi, kelapa, dan lain-lain. Di daerah pesisir ada juga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Nah, inilah hasil presentasi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi analisisnya tentang keberagaman. Nah, untuk tugasnya tadi kan sudah dikatakan kalian akan menampilkan lagu daerahnya. Sudah siap? Silakan berdiri semuanya. Yang lain dengar dulu ya. Tolong dengarkan kawannya. Boleh dengan kreasi, silakan. Yang lain dengarkan semuanya. Ya, silakan kelompok dari Sumatera. Bunga Jepang menjadi Aceh. Yang lain boleh tepuk tangan. Jawabannya boleh satu orang yang mewakili, boleh juga ganti-gantian ya. Kan ada berapa pertanyaan. Silakan ucap dengan salam. Yang lain dengarkan semuanya karena itu juga menilai kalian itu dari perhatiannya. Dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapatkan amplop yang berisi lagu Suwe Ora Jamu. Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Analisis keragaman yang ada di daerah DI Yogyakarta adalah sebagai berikut. Suku yang ada di Yogyakarta, suku asli yang di Yogyakarta adalah suku Jawa. Agama yang dianut penduduk, bila dilihat dari besaran agama yang paling banyak dianut, sebagian besar penduduk provinsi di Yogyakarta memeluk agama Islam. Yang berikutnya adalah agama Katolik, Kristen, dan Hindu. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan agama Katolik dan Kristen dengan jumlah besar di provinsi ini ada di Kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta. Berikut data disajikan dalam bentuk tabel untuk setiap kota dan kabupaten di provinsi dimaksud. Kondisi wilayah terletak di bagian tengah-tengah Pulau Jawa. Secara geografi terletak
selatan, dan wujud timur berdasarkan bentang alam. Wilayah dikelompokkan menjadi 4 satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunung Api Merapi atau fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, satuan geografi Pegunungan Palon Groho, dan satuan geografi Dataran Rendah. 4. Pekerjaan sebagai duta masyarakat. 6. Pencarian masyarakat DKI Yogyakarta adalah bercocok tanam, bergadang, kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman dan wisata. Sudah? Hanya ini dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Ya, teman kita dapatnya tadi bagus sekali. Dapatnya tadi daerah Yogyakarta. Dan lagunya tadi lagu apa? Nah, sebenarnya ini perlu kalian tahu, Suara Jamu itu bukan cuma di Yogyakarta, di Jawa Tengah juga terkenal dengan lagu itu. Tapi Bu ambil kalian menganalisis daerah Yogyakarta karena lebih daerah istimewa. Jadi dia sama ya dengan Aceh, daerah istimewa. Dengar dulu semuanya. Dengan daerah Aceh dan daerah istimewa, Yogyakarta juga daerah istimewa. Makanya dipilihkan. Dan kita dengar dulu. Kalian sudah latihan tadi kan? Nah, dengan lagu Suara Jamu. Boleh berdiri sama-sama, yang lain dengarkan. Dan mulai. Sore ora jamu, jamu goreng tela. Sore ketemu pisan gawe gela. Suwe ora jamu, jamu sokot kuntet. Suwe ketemu pisan hati seneng. Suwe ora jamu, jamu godong bundar. Suwe ora ketemu pisan tambah pinter. Nah, dari itu ada pesan-pesannya ya, bisa untuk kita. Tadi ada pesannya kan? Katanya ada kita supaya bisa bertambah pintar. Walaupun ibu buka suku Jawa, sebagian dari kalimatnya kita harus pelajari. Namanya kita Indonesia. Dan itu dia, bagus sekali penampilannya. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi sebelum mulai yang berikutnya. Ya, masuk yang kelompok berikutnya dari Kalimantan ya, baru nanti dari ujung. Ya, dari Kalimantan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mendapatkan lagu Ampara Perpisahan yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Suku bangsa di daerah Kalimantan Selatan, analisis keberagaman di Kalimantan Selatan. 1. Suku bangsa yang ada di Kalimantan Selatan antara lain mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah etnis Banjar 74,34%, yang terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan, dan Banjar Batang Banyu. Etnis terbesar kedua yaitu etnis Jawa 14,51%, yang menempati kawasan transmigrasi. 2. Agama yang dianut penduduk Kalimantan Selatan adalah agama Islam. Dalam agama mayoritas dan dianut sekitar 96% masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu ada juga penganut agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Karingan yang dianut masyarakat di kawasan Pegunungan Maratus. 3. Kondisi wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan daerah rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk
itu dari sukunya, ya kan? Kemudian wilayahnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Gua ambil yang umum karena kalau gender, golongan, kemudian jenis kelamin itu kan hampir sama di semua daerah. Jadi ambil keberagaman yang memang berbeda dari setiap kelompok yang sudah ibu bagikan. Nah, sekarang penampilannya. Ampar-ampar pisang belum masak, masak sebiji di hulu bari-bari, masak sebiji di hulu bari-bari, mangga-leko, pakai kayu beto, beko dimakan api, apinya cemburukan, beko dimakan api, apinya cemburukan. Nah, tepuk tangan. Nah, yang terakhir daerah ujung Papua. Bacakan dulu hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin menganalisis amplop yang diberikan oleh Ibu. Kelompok kami menerima amplop yang berisi daerah Papua. Suku yang ada di daerah Papua adalah suku Anus, Abokme, Asmat, Ayamaru, Bauzi, Biak, Dani, Empun, Elos, Buyu, Hatam, Iha, Kamuro, Kokot, Gombon, Ni, Mekia, Makosa, Muyu, Nafri, Sertani, Souk, Toba, Waropen, Wamesa. Agama yang diambil penduduk agama Papua adalah kebanyakan agama Kristen. Kondisi wilayah Papua, sebagian besar wilayah Papua merupakan hutan tropis yang disebabkan oleh banyaknya lembah secara pegunungan tinggi. Kondisi iklim di Papua terbilang cukup ekstrim dengan curah hujan berkisar 1.800 mm sampai 3.000 mm dengan kelembapan antara 80% sampai 89%. Pekerjaan sebagian besar masyarakat Papua adalah mata pencaharian. Dari pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu pegunungan atau pendalaman, dataran tinggi, dan Papua dataran rendah dan pesisir. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tampilannya. Sudah siap? Bagian dari kekayaan Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi saja punya keberagaman. Tadi seperti yang sudah dibacakan, ya Ibu simpulkan sedikit, yang sudah dibacakan oleh kelompok dari Papua. Mereka punya banyak sekali suku, hampir 25 suku. Itu suku induk. Nanti
ada lagi suku turunannya, ya kan? Hampir 25 kan? Ya, Bu. Ya, jadi sukunya tadi untuk di Aceh saja ada hampir berapa? 5 ya? Mungkin sekitar 5 atau 8. Ya, dari itu dia kesimpulannya. Nah, coba kalian siapa yang kita simpulkan sama-sama itu kesimpulan dari itu tadi, dari hasil diskusi kita. Coba simpulkan yang pertama, siapa dulu yang mau? Pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Ya, itu tadi pluralitas ya, agar kita bisa hidup toleransi. Yang kedua, siapa yang mau? Keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman wilayah dan lingkungan, keberagaman suku bangsa, keberagaman pekerjaan, keberagaman golongan, dan keberagaman jenis kelamin dan gender. Itu dia, bagus sekali, semuanya sudah dirangkum keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya silakan aja. Keberagaman memiliki pengaruh yang sangat penting sebagai daya tarik masing-masing, mengembangkan budaya nasional, saling menghadapi hasil budaya, mendorong toleransi, mendorong inovasi kebudayaan. Ya, itu dia semuanya. Jadi ya, kita ambil dari tujuan pembelajaran kita awal tadi ada 3 tujuan. Jadi itu kita simpulkan, sudah disimpulkan itu ya, sudah ada pluralitas, menganalisis pluralitas, kemudian keberagamannya apa saja tadi kan sudah dijelaskan dalam simpulannya, terakhir tentang pengaruhnya dalam kehidupan. Jadi sudah tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan membagikan lembar, kalian boleh tuangkan perasaan kalian. Nah, sebelumnya siapa yang mau dulu merefleksikan sebelum Ibu bagikan untuk semuanya? Pelajaran tentang pluralitas ini sangat menarik karena kita bisa tahu tentang berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, itu dia tadi sudah refleksikan. Nah, kalian refleksikan di kertas ini. Ibu akan bagikan. Silakan tulis perasaan kalian, nanti kumpulkan bagaimana tentang pembelajaran hari ini, menyenangkan, kemudian tentang materi apa saja yang kalian dapat. Nah, refleksikan perasaan kalian. Nah. Semuanya tuliskan. Semuanya. Iya. Perasaan kalian tentang pelajaran hari ini menyenangkan. Saya bisa dapat lagu daerah, bisa mengenal beberapa daerah, kemudian bisa menyanyikan lagu. Perasaan kalian semuanya boleh dengan materi apa yang kalian dapat. Ya, silakan kumpulkan. Wakilnya aja, kumpulkan ke wakil kelompoknya. Nanti bisa refleksi ini sebagai rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran kita ke depan. Perbaikan apa yang bisa Ibu sampaikan nanti? Nah, kumpulkan terus ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Coba kalian lihat di halaman 118 ada tugas uraian tentang pluralitas. Kalian kumpulkan nanti minggu depan sebagai nilai evaluasinya. Udah ketemu kan? Uraiannya ada 5 soal. Ya, tentang keberagaman. Ya, baiklah. Kita merancang minggu depan pertemuan berikutnya setelah kalian mengumpulkan materi evaluasi kalian. Kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu materi tentang konflik. Ya, itu pembelajaran kita nanti tentang konflik. Bagaimana dari keberagaman ini supaya tidak terjadi konflik. Itu nanti boleh dilihat di halaman 119 ya, tentang materi konflik dan pembelajaran berikutnya. Dan
Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Tetap ibu ingatkan kepada kalian, jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Kemudian tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Karena saat ini kita masih lihat, kita tidak tahu ya kan, virusnya masih ada. Jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak. Ini maskernya dilihat masih banyak. Paling tidak kalau kita ada yang sakit, ya itu yang wajib. Kalau kita sakit, usahakan untuk memakai masker supaya itu kalaupun tidak di masa corona, kalau kita batuk bisa saja pindah. Ya, jadi tetap menggunakan masker, terutama ketika kita sakit itu paling utama. Ya, itu aja. Alhamdulillah pembelajaran kita akhiri dengan doa. Semoga Allah memberikan limpahan rahmatnya dan memberikan hasil yang baik dari pembelajaran kita. Ya, itu aja. Ibu Aini, wassalam.